Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah kembali mengubah durasi karantina bagi WNA dan WNI dari luar negeri. Aturan itu imbas dari COVID-19 varian baru Omicron. Pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri atau dari luar negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Daftar negara poin A yang dimaksud yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Itu artinya WNA dan WNI dari luar negeri di luar wilayah Afrika wajib karantina 7 hari, sementara untuk WNI yang baru dari Afrika wajib karantina 14 hari. Ya, kembali didapati varian baru COVID-19 yaitu Omicron, maka Indonesia bergerak cepat mengambil langkah antisipasi penyebarannya, diantaranya membatasi sejumlah warga negara asal benua Afrika masuk ke Indonesia termasuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Varian Omicron yang mengkhawatirkan ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Pihaknya atau Bandara Soekarno-Hatta mulai hari ini memperketat pengawasan terhadap seluruh penumpang luar negeri saat tiba di Bandara Suta. Ditjen Imigrasi menerbitkan surat tentang pembatasan sementara orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah beberapa negara tertentu untuk masuk wilayah Indonesia. Dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia, selain memberikan kebatasan kedatangan, penangguhan visa kunjungan dan visa tinggal juga dilakukan. Pemirsa, mutasi virus COVID-19 masih belum selesai. Dunia kini kembali dihebohkan dengan munculnya varian baru COVID-19 yang disebut dengan Omicron. Omicron disebut-sebut lebih cepat menular dan bisa menghindari antibodi. Belum tuntas ancaman COVID-19 varian Delta dan Delta Plus. Kini muncul ancaman baru COVID-19 varian Omicron. Varian Omicron dilaporkan merebak di Afrika Selatan, Kamis 25 November lalu. WHO memasukkan varian Omicron atau B11529 dalam daftar pemantauan ketat, karena varian ini disebut mengandung 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan dan menghindari antibodi. Untuk itu, pemerintah mulai tanggal 29 November 2021 akan melarang masuk WNA dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke 11 negara zona merah varian Omicron. Selain itu, WNA dari negara lain yang akan masuk ke Indonesia diperpanjang masa karantinanya dari semula 3 hari menjadi 7 hari. Sementara untuk WNI yang akan kembali pulang ke tanah air, harus menjalani karantina selama 14 hari dengan pengulangan PCR di hari pertama dan di hari ke-13 karantina. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Hingga kini sudah 13 negara yang melaporkan mendeteksi varian Omicron, antara lain Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Meski begitu, pemerintah memastikan hingga kini varian Omicron belum masuk ke Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman menyatakan varian baru Omicron disebut lebih menular 500% daripada virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan atau 5 kali lebih cepat penularannya. Kalkulasi sementara walaupun ini masih sangat awal, potensi kecepatannya bisa 500% dari varian atau virus asli yang Wuhan. Padahal untuk kita ketahui Delta varian sendiri 100% dari virus asli Wuhan. Ini walaupun ini masih sangat awal, tapi sudah menjadi satu bentuk yang data yang harus menjadi kewaspadaan untuk kita. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah melakukan optimalisasi Satgas Covid daerah. Hal ini diharapkan mampu menekan potensi lonjakan kasus COVID-19.
Jubir Pemerintah Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan pemerintah melakukan optimalisasi kembali Satgas COVID-19 di setiap wilayah administratif yakni provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa atau kelurahan hingga tingkat RT RW. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan penerapan prokes oleh masyarakat setelah disusunnya peraturan penyesuaian kegiatan masyarakat selama periode libur Nataru. Selain itu, fasilitas publik yang beroperasi juga wajib membentuk Satgas Prokes 3M. Wiku mengatakan sistem pengawasan yang dibentuk di semua lini kegiatan masyarakat bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kepatuhan prokes dapat dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah dimohon untuk tanggap terhadap kondisi di daerahnya masing-masing, utamanya bagi daerah yang kasusnya sudah mengalami kenaikan. Ya, pemirsa, untuk mengantisipasi munculnya kasus COVID-19 klaster tempat wisata, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menggelar razia vaksin pada pengunjung Malioboro. Seorang wisman asal Spanyol yang terjaring razia karena tidak bisa menunjukkan bukti telah divaksin diminta untuk vaksin di tempat. Mencegah munculnya kasus penularan COVID-19 di tempat wisata, petugas keamanan memeriksa pengunjung kawasan Malioboro, Yogyakarta. Setiap pengunjung diminta menunjukkan sertifikat vaksinasi. Pengunjung yang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksinasi diminta mengikuti vaksin di tempat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung mancanegara yang tidak bisa menunjukkan bukti telah divaksin juga diminta vaksin di tempat. Seorang pengunjung asal negara Spanyol terjaring razia, diminta mengikuti vaksin di tempat. Vaksinasi digelar di Hotel Mutiara di kawasan Malioboro dengan kuota 100 dosis vaksin dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kawasan wisata Malioboro telah dibuka untuk umum setelah Kota Yogyakarta menerapkan PPKM level 2. Seluruh pengunjung diminta taat protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara berkala untuk menghindari munculnya kasus COVID-19. 22 sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota Cimahi, Jawa Barat ditutup sementara pasca temuan kasus positif COVID-19. 30 guru dan siswa terpapar COVID-19 berdasarkan hasil swab tes PCR yang diambil secara acak. Guru dan siswa yang terpapar COVID-19 kini menjalani isolasi mandiri. Sebanyak 22 sekolah SD dan SMP di kota Cimahi, Jawa Barat terpaksa ditutup sementara pasca temuan kasus positif COVID-19. Data Dinas Pendidikan Kota Cimahi, dari total 1.071 sampel yang diambil secara acak, terdapat 30 orang siswa dan guru SD hingga SMP dinyatakan positif COVID-19. Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan Kota Cimahi melakukan tes PCR acak dari 3 zona sekolah mulai dari Cimahi Utara, Tengah, dan Selatan, dengan masing-masing sekolah mengirim sampel 5 siswa dan 9 guru. Untuk mencegah penularan kasus COVID-19, sekolah yang terdapat kasus COVID-19 ditutup sementara selama 14 hari dan pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Dari total 30 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, 3 diantaranya sudah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab PCR terbaru. Sementara 27 orang lainnya masih menjalani isolasi mandiri. Seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan kasus COVID-19, utamanya di lingkungan sekolah. Pemirsa, pengamat musik sekaligus mantan wartawan senior Benediktus Bedi Hadi Utomo alias Benz Leo menghembuskan nafas terakhirnya. Pria yang dikenal ramah dan tajam dalam memberikan masukan ini berpulang di usia 69 tahun akibat terpapar COVID-19. Kabar duka itu disampaikan keluarga lewat Instagram. Dalam keterangannya, pihak keluarga mengungkapkan bahwa Benz Leo meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada 29 November 2021 pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Keluarga juga berharap para sahabat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang melalui doa dari kediaman masing-masing. Pasalnya, pemakaman dilakukan sesuai prosedur COVID-19 yang berlaku. Benz Leo dimakamkan di TPU Menteng Pulau 1, Unit Kristen Blok A1 Tebet, Jakarta Selatan. Di saat semua penduduk negeri ini mulai cenderung abai terhadap COVID-19, kepergian Benz akan menyentak banyak orang. Virus corona sejatinya belumlah usai dan menghilang dari muka bumi ini, khususnya dari bumi pertiwi Indonesia.
Ya, Ben Sleo meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Ia bahkan harus dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk menjalani perawatan. Kondisi Ben Sleo kala itu juga cukup kritis dan mengalami sesak nafas. Salah satu sahabat Ben Sleo mengungkapkan sebelum meninggal dunia kondisi Ben Sleo masih belum stabil dengan saturasi masih di angka 95, sesak dan sulit tidur. Di sisi lain, istri dan anak Ben Sleo, Pauline dan Ado juga dikabarkan ikut terpapar. Istrinya merupakan pasien tanpa gejala, sementara sang anak mengalami gejala ringan. Mereka juga diketahui menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Risiko gejala COVID-19 dapat lebih berbahaya dan juga dapat meningkat pada orang yang lebih tua. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi pada orang dari segala usia yang memiliki masalah kesehatan serius atau komorbid. Perlu diketahui bahwa orang-orang dari segala usia, bahkan anak-anak, dapat tertular COVID-19. Tapi penyakit ini paling sering mempengaruhi orang dewasa atau lanjut usia. Risiko gejala berbahaya meningkat seiring bertambahnya usia. Lansia yang berusia 85 tahun ke atas memiliki risiko tertinggi mengalami gejala serius. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut ini.